strategic location berarti di sini yang tampil itu yang render itu adalah yang strategic location. Paham sampai di sini? Paham. Jadi pilih komposisi yang akan kita ekspor dengan cara klik 2 kali pada komposisi ya, yang terdapat pada project. Jadi klik 2 kali pada komposisi yang terdapat pada project. Kemudian yang berikutnya, pilih menu composition. Di situ ada namanya add to render queue. Ada tidak? Jadi composition, pilih add to render queue. Nah, nanti kalian sudah menemukan tampilan seperti ini nih. Yang perlu kalian lakukan pertama, output to-nya itu untuk menentukan lokasi penyimpanan file video setelah di-render. Klik pada teks yang warna biru, itu yang pertama ya. Jadi output to-nya itu untuk menentukan lokasi penyimpanan file pada video setelah di-render, itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu ada output modul. Jadi klik pada lossless ya. Jadi untuk menentukan format yang dibutuhkan yang meliputi QuickTime atau AVI. Kenapa menggunakan QuickTime atau AVI? Karena QuickTime atau AVI itu mampu menyimpan alpha. Jadi kenapa menggunakan QuickTime atau AVI? Kenapa menggunakan QuickTime atau AVI? AVI karena file format ini mampu menyimpan alpha. Alpha itu adalah area yang bening ya. Area yang bening. Jadi settingannya itu seperti ini nih. Kan sudah strategic location, saya pindahkan ke desktop ya. Desktop ini, klik save. Kemudian lossless-nya saya klik, kalian boleh formatnya kalian ganti ke AVI atau saya gunakan QuickTime. Saya gunakan QuickTime. Nah, channelnya perhatikan yang kedua yang di video output, perhatikan video outputnya itu yang digunakan channel RGB dan alpha. Jadi jangan RGB aja. Yang kalian gunakan di sini itu adalah RGB dan alpha. Ada nggak? Jadi yang kalian gunakan di sini itu adalah RGB dan alpha. Kenapa menggunakan RGB dan alpha? Supaya warna hitamnya di sini itu tidak ikut. Jadi yang muncul itu hanya teksnya saja. Kalau kalian menggunakan RGB, berarti nanti warna hitamnya itu akan ikut. Paham ya sampai di sini ya? Ya, paham. Paham ya. Jadi itu fungsi dari RGB dan alpha. Kemudian pilih render, oke. Kemudian di render ya. Render, baru kemudian kita import video yang kita butuhkan. Ya, letakkan pada track yang berbeda. Caranya seperti itu tuh. Kalau misalnya tidak bisa di-import. Bisa ganti misalnya desktop, strategic location, import. Nah, jadi sini saya tarik ke dalam timeline. Ini sama nih. Ini strategic location, ini strategic location. Sama ya? Sama nggak? Sama, Pak. Sama ya, sama ya. Jadi sama. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Jelas? Jelas tidak? Jelas ya? Jelas. Sekarang tugas kalian itu adalah kalian selesaikan video itu, ya. Kalian selesaikan video itu, terus kemudian tambahkan teks-teks yang ada di dalamnya. Nanti kita lanjutkan minggu depan. Minggu depan itu adalah pokok bahasanya itu adalah berkaitan dengan pembuatan motion grafiknya. Jadi kalau di dalam peta itu kan ada, lihat ya, kalau kalian lihat nih, yang saya buat itu, di dalamnya itu kan ada peta ya.
peta. Nah, nanti kita minggu depan kita membuat peta dengan menggunakan Adobe After Effects seperti ini nih. Nah, seperti ini ya misalnya ya. Paham ya? Iya, Bapak paham. Iya, Nah, Pak. itu yang nanti akan kita bahas minggu depan. Nah, ini kalau kita import ke After Effects itu bagaimana? Coba kalian lihat, kita import nih petanya ya. Petanya kita import file. Nama filenya itu adalah Tanjung Pinang Profile Investment, import. Kita gunakan yang peta baru. Mana peta baru? Peta baru ya. Oke. Kita klik 2 kali. Ini benar apa tidak? Ya, betul. Nah, ini ditarik nih ke dalam timeline. Jadi, ini saya hapus dulu ya. Tarik, pindahkan. Pindahkan ke sini. Paham sampai di sini? Paham, Pak. Paham. Ada yang mau ditanyakan tidak sampai di sini? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Mengerti? Mengerti, Pak. Mengerti. Kalau sudah paham, silakan kalian kerjakan sebagai tugas saja ya. Kita nanti akan kita bahas lagi nanti minggu depan. Benar nih, tidak ada pertanyaan lagi dari kalian? Tidak ada pertanyaan lagi? Pak, izin Ya. tanya, nah Ya, itu silakan. tugasnya sih dikumpulin atau gimana Pak? Nah, ini buat latihan kalian, jadi belum dikumpulkan. Jadi kalian kerjakan, karena nanti minggu depan itu kita bahas, masih kaitannya dengan video yang sama dengan ini, masih sama, tapi ada aset-aset lain yang harus kita selesaikan kan. Pertama misalnya, kita kan belum belajar bagaimana caranya membuat transisi antar video gitu ya. Kita belum sampai ke tahapan membuat motion grafiknya untuk video gitu. Paham ya? Jadi kalau bisa dikerjakan supaya nanti minggu depan kalian tidak ketinggalan ke materi berikutnya. Paham? Paham, Pak. Paham. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Bapak, saya izin bertanya, Pak. Ya, silakan Dika. Itu biasanya kan kalau misalnya kadang kan ada Adobe yang Premiere kan saya pakai yang Pro 2019 ya, Pak. Ya, Nah, betul. ya tugas kemarin itu saya sempat mau import audio tuh tapi nggak bisa. Nah, itu biasanya tuh karena kenapa ya, Pak? Plugins-nya kurang lengkap. Jadi biasanya kan gitu ya, kalau misalnya software yang kita gunakan itu adalah software yang tidak berbayar, itu biasanya kendalanya itu plugins-nya itu kurang lengkap. Nah, nanti bisa diakali misalnya dari MP3 itu kalian convert menjadi MP4 dulu, boleh tuh kayak gitu. Atau dari MP3 kalian ekspor ke MPEG gitu, bisa juga. Paham ya? Oke, jadi diekspor aja. Jadi dari misalnya kamu masukkan dulu nih videonya, kalau kamu ekspor dulu, kalau kamu audionya itu kamu ekspor dulu ke Adobe After Effects. Nah, dari Adobe After Effects itu kamu simpan dalam format AVI juga nggak apa-apa sih. Nah, kemudian audionya dari format AVI itu kemudian diimport ke Adobe Premiere. Gitu aja. Cari solusinya. Ya. Oke, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Pak, mau memastikan untuk teksnya itu
sesuai video audionya ya Pak? Ya, boleh. Kalian tambahkan sesuai dengan audionya, boleh. Jadi teksnya itu nggak semuanya harus diisi teks gitu, nggak sah ya. Sedikit-sedikit aja, misalnya Tanjung Pinang, terus kemudian lokasinya strategis. Kalian dari jurnalistik ya, pasti bisa memasukkan sesuai dengan PO-nya lah ya. Diambil intisarinya, kamu ambil misalnya. Kan tadi terletak di kawasan segitiga emas, itu kan berarti strategic location, kayak gitu kan. Terus kemudian yang berikutnya misalnya, bentuknya itu adalah dia itu merupakan misalnya penghubung antar negara, berarti important hub gitu. Kayak gitu kira-kira. Ya, kalian coba karang-karang sendiri aja. Paham sampai di sini? Iya, paham, Pak. Paham. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Bapak, Ya, saya mau nanya kalau misalnya kemarin kan saya udah buat tugas tuh Pak ya. ya Tapi betul. tuh pas saya klik spasi itu previewnya nggak jalan juga Pak. Terus akhirnya saya coba yang di sebelah kanan yang kata ada previewnya itu juga nggak jalan Pak. Biasanya kalau misal itu tuh disebabkan nama apa ya Pak? Nah, kebanyakan itu adalah memang standar komputer yang kita gunakan itu kan sebenarnya standarnya bukan standar broadcast ya. Jadi kemampuannya itu pasti minimal ya, minimal ke sedang lah ya. Termasuk yang saya punya itu juga sebenarnya minimal ke sedang ya. Jadi kalau misalnya mau yang performanya bagus gitu ya, harganya itu atau standarnya itu adalah standar broadcast, harganya itu pasti kita tidak akan bisa ngejar, apalagi hanya kebutuhan untuk belajar. Nah, kalau misalnya untuk mengakali kalau misalnya kemampuan kita terbatas, di sini itu pada Adobe Premiere itu kalian ganti aja tampilannya itu ke bentuknya itu seperti ini ya. Ya, sudah bisa melihat monitor saya? Sudah, Pak. Sudah. Jadi kalau misalnya previewnya lambat gitu ya, kita pakai tampilan quarter aja di sini. Bisa lihat di monitor saya? Ini kan ada full, ada half, ada third. Nah, kalau kamu gunakan yang quarter aja. Paham? Paham Pak. Jadi kalau masih tetap nggak bisa ya berarti kemampuan komputer kita di bawah betul gitu. Berarti itu lebih ke nge-lag gitu ya Pak ya? Ya, jadi lebih ke kapasitas komputer. Jadi bukan dari sisi softwarenya bukan, tapi dari sisi kapasitas komputer, mulai dari prosesornya, kemudian RAM-nya, terus grafik card-nya gitu ya. Jadi tiga hal itu yang mesti harus kita ini. Tapi bukan berarti komputernya kita terbatas terus kalian minta dibeliin komputer baru ke orang tua kalian ya, bukan ya. Itu emang lebih ke tiga hal itu.